Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hajati Rahman, P3K Angkatan 1 tahun 2024. Peserta orientasi P3K dengan NIP P3K 1987 0823 2023 21 2006. Saya sebagai perawat terampil ruang IGD di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Di sini saya akan menampilkan video tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Berikut videonya. Selamat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta pada tahun 2024. Yang terhormat kepada mentor seminar hari ini yaitu kepada Dr. Nika Nindari MKM, dan perkenalkan saya Dr. Nika sebagai moderator seminar pada pagi hari ini. Langsung saja untuk peserta orientasi pada pagi hari ini yaitu kepada Mbak Betty Hasati AMK, dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih dokter untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Nika Juliani di MKM selaku mentor kami dan teman-teman angkatan 1 yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul optimalisasi monitoring cairan infus pada pasien sesuai program terapi IGD RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Betty Hajati Rahman AMK. Saya perawat terampil di IGD RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pemerintah Kota Surakarta selaku organisasi pemerintah daerah yang membuka rekrutmen P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala LAN nomor 289/PPP.7/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi-misi organisasi. Adapun tujuannya untuk mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan orientasi P3K mulai tanggal 20 sampai dengan 26 September 2024. Adapun tempatnya di ruang IGD RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Bab 2, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif, dan seterusnya. Struktur organisasi tata kerja pemerintah Kota Surakarta. Dinas Kesehatan berada di bawah Dinas Daerah. Manajemen P3K meliputi penerapan kebutuhan pengaduan, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi pemberian penghargaan, pemutusan hubungan kerja. Disiplin P3K. Disiplin P3K meliputi disiplin ringan, disiplin sedang, berat. Yang ketiga, nilai dan etika organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta secara ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesusahan peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara baik berkelanjutan dan seterusnya. Tujuan, adapun tujuannya terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasarannya meningkat kualitas pembangunan. Tujuan khusus meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Adapun program strategi OPD yaitu penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mencapai zero stunting dan menerbitkan rekomendasi ambulan sebagai alat bantu bagi masyarakat. RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Profil RSUD Bung Karno diresmikan salah satu launching tepat pada peringatan HUT RI ke-74 tanggal 17 Agustus 2019 oleh Wali Kota Hadi Rudiatmo. Visi RSUD Bung Karno menjadikan rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Adapun misinya yaitu meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumbuh pada peningkatan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan, dan seterusnya. Indikator pencapaian misi SPK yaitu meliputi 3 indikator mutu, ada klinis, manajerial, dan sasaran keselamatan pasien. Pada tujuan RSUD Bung Karno yaitu mewujudkan pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Adapun tupoksinya secara terlampir. Adapun identifikasi isu. Adapun identifikasi isu yang diangkat belum optimalnya monitoring saran infus pada pasien sesuai program terapi di IGD RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat optimalisasi monitoring saran infus pada pasien sesuai program terapi di IGD RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Rencana kerja kegiatan. 1. Kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rencana kegiatan. Tahapan kegiatannya: A. Menyiapkan rencana kerja mengenai optimalisasi monitoring saran infus. Hasil kegiatan: tersedianya rancangan kerja yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. B. Membuat janji dengan mentor untuk menyampaikan rancangan pemonitoring infus. Hasil kegiatan: adanya tempat dan waktu yang telah disepakati. C. Berdiskusi dengan mentor tentang rancangan pembuatan monitoring infus di IGD. Hasil kegiatan: adanya sasaran dan masukan dari mentor. Kegiatan 2. Merancang pembuatan monitoring saran infus. Adapun tahapan kegiatannya: A. Mencari referensi tentang konsep monitoring saran infus. Adapun hasil kegiatannya: tersedia referensi monitoring saran infus. B. Membuat draft monitoring. Hasil kegiatan yaitu tersedianya monitoring saran infus dalam bentuk draft. C. Berkonsultasi dengan mentor mengenai draft monitoring saran infus yang telah dirancang. Hasil kegiatan: adanya masukan dari mentor terkait dengan draft yang telah dirancang. Kegiatan 3 yaitu membuat monitoring saran infus. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat form sesuai dengan sumber yang didapat. Hasil kegiatan: tersedianya draft form yang telah dibuat. B. Mencetak form yang telah dibuat sesuai dengan draft yang di-ACC oleh mentor. Hasil kegiatan: tersedianya monitoring yang telah dicetak. C. Meminta persetujuan atasan terkait monitoring yang telah disetujui. Hasil kegiatan: adanya monitoring saran infus yang telah disahkan oleh atasan. Kegiatan 4. Sosialisasi penggunaan monitoring saran infus pada petugas IGD. Adapun tahapan kegiatan: A. Meminta izin ke atasan untuk mensosialisasikan konsep. Hasil kegiatan yaitu atasan memberikan izin. B. Kontrak waktu dengan petugas IGD dan menyiapkan sarana dan prasarana. Hasil kegiatan: pelaksananya kontrak waktu dengan petugas IGD dan tersedianya sarana dan prasarana yaitu undangan sosialisasi. C. Melakukan sosialisasi kepada petugas IGD tentang konsep penggunaan monitoring saran infus di IGD. Adapun hasil kegiatan yaitu terlaksananya sosialisasi dalam penggunaan monitoring saran infus dan adanya daftar hadir. Yang kelima, evaluasi penerapan penggunaan monitoring saran infus dan pencatatan monitoring. Tahap kegiatannya: A. Memantau pelaksanaan pengisian monitoring saran infus di IGD. Adapun hasil kegiatannya yaitu monitoring saran infus terisi secara konsisten oleh petugas IGD. B. Menilai pelaksanaan penggunaan monitoring saran infus. Adapun hasil kegiatannya: adanya komitmen bersama untuk selalu mengisi monitoring saran infus di IGD. Dari kelima kegiatan tersebut, semuanya berkontribusi dalam visi misi RSUD Bung Karno menjadikan rumah sakit Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras tahun 2024. Misinya meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumbuh pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. 3. Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien yang berasas gotong royong dan kejujuran. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
kegiatan 2024. Kegiatan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Adapun hasil kegiatannya Sudah 10 menit. yaitu pelaksanaan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 2. Edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Pelaksanaan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan promotif dan seterusnya. Semuanya juga berkontribusi dalam visi misi RSUD Bung Karno. Ada pelaksanaan diharapkan adanya dugaan perusahaan bisnisnya yang tidak kontribusi dari seluruh pihak RSUD Bung Karno Surakarta dalam mewajibkan dan mencapai kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian negara segera disusun sehingga lebih jelas dalam masa depannya kelak. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Biar ada kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih untuk Mbak Putri Hazati. Untuk selanjutnya yang terhormat kepada Kementerian UMKM mohon dukungan atas peserta nomor 2 presentasi. Kepada Bapak silakan. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya buat Mbak Betty Hajati Rahman telah menyelesaikan orientasi, kemudian hari ini sudah sampai penghujung seminar laporan. Sangat luar biasa. Saya mendukung kegiatan dari jalan keluar dari isu yang didapatkan karena itu bisa menambah untuk kita menjadi peningkatan pelayanan yang kita lakukan di rumah sakit RSUD. Yang pasti tidak hanya berhenti sampai sini, dan itu harus dilakukan berkelanjutan. Ya, semangat selalu menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik kembali. Yang tidak baik tidak perlu diikuti. Gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi saya ucapkan untuk Pak Betty Hajati Rahman. Sukses selalu. Terima kasih dokter. Terima kasih untuk kepada Mentor yaitu untuk selanjutnya sesi untuk tanya jawab. Mohon kita kami persilakan. Izin bertanya Mbak Betty, Ya. apakah yang dimaksud dengan monitoring cairan infus? Ya, terima kasih Mbak Ari atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Monitoring cairan infus adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien untuk mencatat data pasien sebelum dan sesudah mendapatkan terapi cairan infus. Itu Mbak Ari. Terima kasih. Risiko apa saja yang terjadi jika monitoring infus pada pasien tidak dilakukan dengan baik? Terima kasih Mbak Ibu Pres atas pertanyaannya. Jika monitoring infus pada pasien tidak dilakukan, pastinya akan berdampak pada keselamatan pasien. Seperti pada pasien-pasien yang dilakukan rehidrasi, jika kita tidak memantaunya, pasti akan terjadi kelebihan cairan. Cairan akan menumpuk pada tubuh pasien sehingga bisa mengakibatkan komplikasi seperti odem pulmo, gagal jantung, dan begitu pula sebaliknya. Jika terapi yang diberikan dokter tidak sesuai atau kurang, dapat mengakibatkan dehidrasi pada pasien. Gitu Mbak. Terima kasih. Ya. Saya bertanya, apa saja fungsi adanya pembuatan monitoring cairan ini? Ya, terima kasih Bu Devi. Fungsi pembuatan monitoring ini yaitu bertujuan untuk mencatat terapi cairan yang diberikan agar sesuai dengan program yang dokter berikan, dan untuk meningkatkan kewaspadaan perawat pada pasien yang diberikan program terapi sehingga mencegah terjadinya komplikasi tadi yang saya sebutkan. Itu Bu Devi. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Terima kasih untuk sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya adalah pesan dan kesan dari peserta orientasi. Terima kasih untuk yang diberikan. Selama kegiatan orientasi di IGD ini, saya mengambil
optimalisasi monitoring jarak infus pada pasien di IGD. Tujuannya yaitu agar meningkatnya kualitas keselamatan pasien, terutama pasien-pasien yang masuk di IGD yang mendapatkan jarak infus. Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk seminar hasil laporan ini. Dengan berakhirnya seminar hasil laporan ini, maka